lahil fa'il wa qawluhu yahtadi bihil muhtadun wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu, wabil khusus Ahmad dan para ustadz yang berhadir hari ini, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu sunnah Rasul sudah kita laksanakan bersama-sama, yaitu akad nikah ditambah tadi dengan yasin dan tahlilan untuk almarhum Abdul Mu'izz bin Basri. Ini sepupu saya sebenarnya, teman serumah waktu ngaji di Matapura. Cuma beliau ke Bangil, saya ke IAIN. Kalau belain jalannya sudah. Tapi beliau sama-sama ketika membangun pesantren itu dipersiapkan oleh Haji Hasan untuk pesantren itu. Beliau disekolahkan atas biaya Haji Hasan selama 7 tahun di Pondok Pesantren Satu Kalampayang Bangil itu. Guru Bangil sarwannya. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau berkahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Yang kedua, ya tadi kita melaksanakan akad nikah itu sunnah Rasul. Kita ucapkan selamat kepada Muhammad Hayat ya. Sekarang sudah jadi orang tua, hampir jadi pemuda. Biasanya kalau orang sudah kawin itu sudah berubah jadi orang dewasa, Makanya lah, walaupun umur 10 tahun kalau kawin itu sudah masuk dewasa. Iya, masuk dewasa walaupun 10 tahun. Karena kawin itu batas orang untuk dewasa. Normalnya 17 tahun di Indonesia itu baru dewasa. Artinya boleh dapat SIM, boleh milih kalau pemilu gitu. Tapi kalau sudah kawin, masih ada 17 tahun atau sudah pernah kawin. Nah itu bahasanya. Alhamdulillah. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hafal betul, insya Allah dengan beberapa hadis Nabi antara lain an-nikahu sunnati faman baghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang gak senang dengan sunnahku bukan golonganku. Bahkan Nabi agak keras, faman amila bi sunnati falaysa minni. Tapi kalau saya lebih senang gunakannya harap hibaan saja supaya yang jomblo sampai akhir hayat itu kena-kena. Kalau kena-kena ada mau kawin kenapa sampai tua. Ini sunnah, dan sunnah ini bukan sunnah Nabi saja sebetulnya, tapi sunnah dari nabi-nabi terdahulu. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Orang sering ada yang salah paham mengatakan Nabi Adam itu kumpul kebo karena tidak ada upacara pernikahan. Sebetulnya tidak. Begitu diciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, di saat Nabi Adam sedang tidur, beliau bangun, kaget melihat ada perempuan di dekat beliau. Ditanya, siapa engkau? Dijawab, aku Hawa. Bukan, aku diciptakan Allah untukmu. Siapa namamu? Aku belum punya nama. Kalau gitu kau beri nama Hawa, kata Nabi Adam. Lalu kemudian ingin, ya biasalah, ingin bersalaman paling tidak itu dilarang, tangkap sama Jibril, nanti dulu engkau belum menikah. Maka diadakan upacara nikah yang semua walinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali yang paling abdal itu orang tua dulu. Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah jadi wali. Saksinya Jibril dan Mikail. Baru kemudian kumpul. Nah itu jadi sunnah. Oleh karena itu maka untuk mempelai Hair dan Lutfia ini diawali dengan sunnah yang sangat bagus, sunnah Nabi, diikat dengan ikatan yang teramat kuat, misalkan ghaliso, itu istilah Al-Quran itu, yang kuat karena ikatannya lahir batin. Jangan pernah berpikir untuk bercerai, karena bercerai itu halal, tapi Allah murka. Abladul halal innallahi at-talaq. Yang paling dimurkai Allah perkara yang halal itu adalah talak.
Harusnya halal itu tidak dimarahi, karena arti halal itu artinya dapat ridha Allah. Tapi ketika talak itu abdul halal, paling apa itu dimarahi, Allah nggak senang. Jadi kawin untuk terus membina rumah tangga, tidak hanya kumpul di dunia tapi juga kumpul di akhirat. Karena itulah maka semua aktivitas dalam rumah tangga itu diajarkan oleh Nabi supaya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah rumah tangga dibuat menjadi ajang yang bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah diajarkan untuk terus dihiasi dengan ibadat kepada Allah, terutama ibadah sholat dan bacaan Al-Quran. Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Yang kedua, ada kewajiban yang lahir dari ketika Khair mengatakan saya terima nikahnya Lutfiahani binti Abdul Muiz dengan mahar 223.000. Hafal soal namanya apa? Jadi itu ketika disampaikan itu sudah sah, maka ada kewajiban yang melekat. Banyak kewajibannya, tapi kita bicarakan sebagian. Yang pertama, kewajiban memelihara istri dari api neraka. Itu yang paling utama dulu. Nantilah nafkah istri penting ini. Anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Dirimu pelihara, jangan sampai berbuat yang membawa ke neraka. Keluargamu, terutama istrimu, anakmu juga wajib dipelihara. Jangan sampai ada kegiatan yang mengarah kepada neraka. Itu dilarang. Jadi Khair ada kewajiban membimbing Lutfiah supaya digandinglah dia masuk ke dalam surga, jangan diganding menuju api neraka. Wa anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun gilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu nas manusia wal hijarah dan batu-batu. Alaiha malaikatun gilaz shidad, di dalamnya ada malaikat yang keras kasar, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, enggak pernah membangkang perintah Allah sedikit juga. Jangan sampai terjadi itu. Karena panas itu api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api yang paling panas di dunia. 70 kali lebih panas dari api yang paling panas di dunia. Api yang paling panas itu matahari. Matahari sepenuhnya api, tidak ada di situ yang lain kecuali api. Jadi gumpalan api yang sangat panas. Coba kalian lihat dari jauh ini bulan, karena jauhan jaraknya 150 juta kilometer. Kalau ada percaya ukur seorang daripada bulan. Itu panasnya matahari itu 6.000 derajat Celcius kata para ahli. 6.000 derajat Celcius. Air mengurap 100, timah mencair 400, besi mencair 700, baja mencair 800 derajat Celcius. Sedangkan matahari 6.000. Neraka 70 kali daripada api yang paling panas. Kalau matahari 6.000 kali 70. Kalau 420.000 derajat Celcius. Makanya jangan bawa istri ke neraka, apalagi yang bercita-cita masuk neraka. Jangan bercita-cita masuk neraka. Enak aja kadang-kadang biarkanlah saya menikah di neraka, nanti tidak apa-apa asal puas hati. Tadi nyaman-nyaman di neraka itu, dan Nabi paling ringan siksaan orang neraka itu adalah diletakkan 2 butir batu di telapak kakinya, menggelegak otaknya saking panasnya. Coba. Nah, jadi satu itu air mengatakan jangan pernah ada sekecil apapun kegiatan yang bisa membawa kepada neraka.
istri, anak, keluarga. Itu satu wajib. Yang kedua, nafkah. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Istri enggak wajib menafkahi suaminya. Makanya kalau menurut saya sabit dalam kitab fikih sunnah, kalau seorang suami miskin, istrinya kaya, maka istri boleh memberikan zakat kepada suaminya. Ya, malah didahulukan suami memberi zakat. Jadi nabi miskin yang khawatir lah kawin orang miskin. Ada apa? Kalau anak lakas saja kawin dengan orang sugih, tahu? Nabi itu kan kawin dengan hadis coba. Setelah diangkat, setelah jadi suami langsung jadi manajer perusahaan. 15 tahun nah itu jadi GM-nya perusahaan aja, general manager perusahaan. Jarang kan orang bicarakan itu. Ada buku yang bagus tuh. Bukunya itu bahasa Indonesia, diterjemah dari bahasa Inggris. Ngarangnya itu The Prophet of Muhammad as Trader, sebagai seorang pedagang. Itu Abdul Rahman namanya pengarangnya. Mencoba mencari hadis-hadis ada. Kesimpulannya, Nabi itu ternyata pedagang yang sangat ulung dan mengharungi lebih dari 17 negara. Pernah kita nilai Nabi itu cuma kasamanya sekalinya sampai ke Yaman, sampai kemana-mana 17 negara dia membantu. Ketika beliau memimpin usaha Khadijah, tapi ketika beliau diangkat jadi Rasul, habis berhenti, fokus untuk dakwah. Jadi Nabi itu pernah sugih, barangkali itu yang dimaksud Allah, wa wajadaka ailan fa'agna, kami dan berarti engkau ailan, miskin papa, fa'agna, kami kayakan engkau. Caranya seperti itu. Kan gitu. Ada juga orang yang salah mengartikan wa wajadaka dhallan, itu kan kalau diartikan secara harfiah, kami dapat engkau sesat kalau kami beri petunjuk. Itu salah menerjemah itu. Memang arti dhalal itu adalah sesat, tapi dimasuk di sini bingung. Jadi Nabi kan pernah sesat lah, karena orang tidak pernah menyembah berhala. Sesat jangan pernah menjemahkan sesat. Dhalal itu sesat ya. Nabi pernah sesat, tapi diberi petunjuk kenapa itu? Nabi itu nggak pernah. Maksudnya itu Nabi itu bingung. Ketika wafat ibu beliau, Siti umur hanya 6 tahun, mama wafat ketika menziarahi ayah beliau, pulang dari ziarah di tengah jalan, kemudian wafat. Bingung Siti kemana, aku nggak sadar, bingung karena seorang yang menemani waktu itu hanya siapa yang dari sini itu, Ummu Aiman, nangis. Lalu Ummu Aiman yang pernah kasih sayang, ibu kedua Nabi ini sebenarnya sampai hari masaknya. Kata beliau, kata Ummu Aiman, mari kita pulang. Kemana kita pulang? Kemana aku pulang? Nabi kepada siapa aku pulang? Wahai Ummu Aiman, kemana? Kepada ayahmu, ila abika Abi Thalib. Mari kita kepada Abi Thalib. Nabi malah pegang tangannya Ummu Aiman. Abu Muthalib. Jangan katakan Abu Muthalib itu ayah. La taquli abi fa inna abi qad mat. Ayah udah enggak ada. Quli jati, katakan itu adalah kakekku. Wa kana baini wa bainahu a'mami. Di antara aku dan kakekku masih ada paman-pamanku yang lain. Tapi dibujuk terus oleh Ummu Aiman, akhirnya mau ke Abu Muthalib. 2 tahun wafat lagi Abu Muthalib, bingung lagi, diarahkan kepada Abu Thalib. Nah itu yang dimasuk dhalal. Nabi bingung, fahada, kata Allah, lalu kami berikan petunjuk. Nah jadi kembali tadi lah, kewajiban kita apa tuh? Kedua tadi memberi nafkah lah, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang paling pokok itu bukan besar nafkahnya lah. Yang paling pokok jangan ada yang haram sebesar apapun. Berikan nafkah yang halal full 100%. Tidak ada sekecil apapun yang
yang haram, karena itu akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kullu lahmin nabata min suksin fannaru aulabi. Setiap darah daging yang tumbuh dari yang haram, api neraka itu tempat tinggalnya. Kalau Rasul mengatakan api neraka tempat tinggalnya, berarti rumah tangga itu akan penuh dengan kemaksiatan. Orang itu akan penuh dengan kemaksiatan. Jangan anggap kecil kan. Ada bapak yang diwajar kalau sekali sebakas, tidak boleh. Kamu lakukan itu. Kita tidak tahu di mana muka Allah, di mana ridhonya Allah, nggak tahu. Jadi jangan coba-coba itu kalau dosa sedikit-sedikit ya. Orang tetangga pada aku jangan melihat orang gagal-gagal soal dosa, jangan. Nabi Adam itu diberi Tuhan contoh sudah Nabi Adam. Atau kalau Nabi Adam patuhan, kalau kamu patuhan. Nabi Adam itu dilarang oleh Allah makan buah. Kita nyebutnya buah khuld, padahal khuld itu dari setan terjun nama khuld. Dibujuk oleh setan, iblis tahan. Hawa yang datang, akhirnya termakan. Berapa banyak yang dimakan? Buah haramnya berapa banyak? Beberapa riwayat mengatakan satu suap aja, ada sampai separuh makan itu. Sesuapan itu pun kada sampai ke paruh, sampai di sini ditahan oleh malaikat. Makanya laki yang tadi ini ada makanya buahnya katakan dia itu buah apel sebenarnya. Kalau itu ngarangnya oleh iblis. Ada apel maka ada mas apel. Bisa buat. Sebelum sampai ke paruh, karena itu barang haram tidak boleh masuk dalam perut, ditahan oleh malaikat. Apa akibatnya? Hanya memakan sesuatu itu apa akibatnya? Allah yang melarang, larangan Allah dilanggar. Allah marah, tidak tanggung-tanggung hukumannya. Nabi Adam diturunkan ke bumi sama Hawa, dikeluarkan dari surga. Andai kata beliau tidak keluar dari surga, kita surga bertahan, pernikahannya surga kita. Dikeluarkan hanya gara-gara sesuatu itu aja. Cukup sampai di situ, tidak dipisahkan lagi. Nabi Adam diturunkan di India, Lematang, Sri Lanka. Hawa diturunkan di Jeddah, dipisah lagi ini. Cukup sampai di situ, belum, dipisahnya lama, 100 tahun, bahkan ada yang 200 tahun baru ketemu. Karena umur Nabi Adam itu 913 tahun, kalau Nabi Nuh 950 tahun. Hanya gara-gara makan sesuatu. Jadi soal makanan haram bukan perkara yang enteng. Itu akan menyangkut nasib manusia di hadapan Allah. Dia bisa mendekam dengan api neraka. Kulullah man nabatan suksin panaru awladi. Kira-kira itulah yang kita kantor. Lebih baik apa namanya sedikit makan tetapi halal ketimbang banyak tapi haram. Nah kita ini banyak benar itu kan tahu halal haram. Yang nyata haram jauhi, yang syubhat juga tinggalkan. Di Banjar ini banyak karena makanan sebenarnya ada jelas halal haram. Makanya kalau ada belum ada label halal apalagi roti itu rawan banget. Roti paling rawan. Yang paling banyak yang bercampur minyak babi itu di roti itu. Rum, paling banyak rum. Tahu rum? Rum itu hamar, jadi pengencer sebenarnya. Makanya ada perusahaan, saya sudah sampaikan, mungkin dia marah itu, besar disukai di Kalsel ini, itu minta kepada Majelis Ulama tidak dikasih sertifikat halal karena rum itu tidak dibuang. Jadi makan itu kita makan yang haram. Hati-hati. Ya kita doakan ya. Mudah-mudahan untung pandang bahagia, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkannya sampai ke akhirat dan bisa melahirkan keturunan yang saleh dan salehah. Amin Allahumma. Amin ala hadini ahwali kulli salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surah Arba'in biasanya habis mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Johan. Lu ambil berbagai tentu, jangan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا رب وسلم عليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم قبل حاجاتنا والمسلمين قريب صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ustaz Hasan. Berarti pastilah Hasan di minggu malam nih. Pastilah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah. Muhammad Khair bin Heriadi, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Lutfia Hani binti Abdul Muiz, yang walinya yaitu Abang Masundini telah berwakil dan memberi izin kepadaku dengan maharnya 223.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Lutfia Hani binti Abdul Muiz dengan mahar 223.000 rupiah tunai. Barakallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anti al-hajat afdal mubarak wa kiram wa sa'id wa ja'alhu ma bainahuma mawaddah wa rahmah wa sakin wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidah Fatimah Az-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah Ridha wa ghairihima bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون soleh dan saudara. Jadi piye karena di wadah mintuha bilang mintuha bangun jam 5 jam 4 ya. Bilang mintuha bangun jam 4 jam berapa dia bangun? Jam 1. Soalnya Pak Amina. Masya Allah. Ayo ya. Pokoknya bilang mintuha bangun basah putih ya. Jangan dipacahi. Dibesah. Mintuha basah sapu putih si sapunya jangan dicakap. Pasal sapu mikir-mikir salah bisa aja tapi seputing dia ikan direbutin toha makan ayam jangan direbutin panggilan toha tapi panggilan kasih sayang dan sebagainya pokoknya seputing pulang aram-aramnya ujar dia ayam hari-hari orang baju kumpulin hari-hari dia bentuk koyok aram-aramnya orang awin dia hari-hari berbesar tahu lah itu berbesar lang ada arti saya kan tentang isok yang berdua bila ada besar sudah tidak jadi ini Allah subhanallah silakan masya Allah pokoknya bahagia dunia wal akhirat sabutin pasang kami orang-orang apa yang agak mengerti tidak. Kalau ada sumur iladah maka boleh berhentian menumpang mandi. Kalau ada waktu umur dan tajam buat lampung arah boleh datang kamar lagi karena di sini orang melatih banyak membujang lagi. Promosi kami nang dulu ada itu
Ketawa lagi kita sih bisa cari sawah dari oh ini hanya itu hai kan papa kalau kayak hari aja lah